Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, surat Al-Fatihah adalah surat yang menjadi salah satu rukun dalam sholat, sehingga sangat wajib diketahui dan dihafalkan oleh setiap muslim. Surat Al-Fatihah juga merupakan surat yang paling pertama dalam Al-Quran. Namun, bagaimanakah sejak turunnya surat Al-Fatihah yang bisa membuat iblis ini terbakar? Simak video ini hingga akhir. Surat Al-Fatihah bukanlah surat yang pertama kali turun, meskipun surat ini letaknya berada di urutan paling pertama dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah ini diturunkan di Mekah. Salah satu dalil penguatnya adalah ayat 87 dari surat Al-Hijr. Dalam ayat ini Allah mengingatkan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam atas karunia diturunkannya surat Al-Fatihah. Hal ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah diturunkan sebelum surat Al-Hijr. Padahal surat Al-Hijr adalah Makkiyah. Dengan demikian, maka surat Al-Fatihah pun juga Makkiyah. Selain itu, tempat rukunnya hukum kewajiban sholat adalah di Mekah, dan tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama dalam hal ini. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa salah satu rukun sholat adalah membaca surat Al-Fatihah, maka jelas hal ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah telah diturunkan di Mekah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dalam sabda lain, Rasulullah mengatakan yang artinya, barang siapa yang sholat tidak membaca Ummul Quran atau surat Al-Fatihah, maka sholatnya pincang. Hadis riwayat Muslim. Surat Al-Fatihah diturunkan sebagai inti dari seluruh ajaran dalam Islam. Maka dari itu, surat ini pun diletakkan di awal urutan surat dalam Al-Quran. Menurut Al-Qurtubi, surat Al-Fatihah memiliki 12 nama, yakni Fatihatul Kitab atau induk kitab, Al-Salah, sholat atau doa, Ummul Kitab, induk Al-Quran, Al-Masani, berulang-ulang, Asy-Syifa, penawar obat dan penyembuh, Al-Quranul Azim, Al-Quran yang agung, Ar-Ruqyah atau Ruqyah, Al-Asas, fondasi, Al-Wafiyah yang menyeluruh, Al-Kafiyah yang sempurna, dan Al-Fatihah, pembuka. Al-Fatihah mengandung inti Islam berupa ajaran tauhid, keimanan, janji Allah serta kabar gembira bagi mereka yang beriman. Seluruhnya dijabarkan dalam sebuah surat sehingga membuat surat Al-Fatihah menjadi salah satu surat yang utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, maukah kamu aku ajari sebuah surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid nanti? Maka beliau pun berjalan sembari menggandeng tanganku. Tatkala kami hampir keluar, maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, Anda tadi telah bersabda, aku akan mengajarimu sebuah surat paling agung dalam Al-Quran. Maka beliau bersabda, surat itu adalah Alhamdulillahirrabbilalamin, surat Al-Fatihah. Itulah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam sholat, serta Al-Quran yang azim, yang dikaruniakan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Tatkala Nabi Muhammad SAW dalam sebuah perjalanan lalu turun dari kendaraannya, turun pula seorang lelaki di samping beliau. Lalu Nabi menoleh ke arah lelaki tersebut, kemudian berkata, maukah kamu aku beritahukan surat yang paling utama di dalam Al-Quran? Anas berkata, kemudian Nabi SAW membacakan ayat segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amr bin Salih bertutur kepada kami, ayahku bertutur kepadaku dari Al-Kalbi, dari Abu Sholih, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Nabi berdiri di Mekah, lalu beliau membaca dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, semoga Allah menghancurkan mulutmu. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda saat Ubay bin Ka'ab membacakan Ummul Quran pada beliau, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Allah tidak menurunkan semisal surat ini di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Sesungguhnya surat ini adalah As-Sab'ul Mathani, 7 kalimat pujian, dan Al-Quran Al-Azim yang diberikan kepadaku.
Itulah penjelasan singkat mengenai sejarah turunnya surat Al-Quran. Begitu agungnya surat ini sehingga dijadikan Allah sebagai salah satu rukun dalam sholat. Bahkan Al-Fatihah juga digunakan untuk meruqyah diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, iblis terkapar karena surat Al-Fatihah ini. Ketika surat Al-Fatihah turun ke bumi juga memberikan segudang manfaat bagi umat manusia. Sebaliknya, tak hanya manusia yang merasakan efeknya, iblis pun sama. Namun hal tersebut terjadi sebaliknya. Iblis merasa ketakutan dan kesakitan. Lantas, ada apa sebenarnya di balik surat Al-Fatihah yang mampu membuat iblis tak berdaya? Bicara surat Al-Fatihah tentu tak akan lengkap jika tidak membahas keistimewaannya. Tak hanya sebagai surat pembuka dalam Al-Quran, Al-Fatihah juga dikenal dengan sebutan As-Sab'ul Mathani atau 7 ayat yang diulang-ulang. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Quran Surat Al-Hijr ayat 87. Coba hitung ada berapa kali kita membaca Al-Fatihah dalam sehari. Sekurang-kurangnya kita melafalkannya 17 kali sepanjang hari di setiap rakaat sholat. Perlu diingat pula bahwa surat Al-Fatihah juga dijuluki sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab yang diartikan sebagai induk dari Al-Quran. Maka tak heran jika Rasulullah SAW menyebut bahwa surat ini adalah surat paling utama di antara surat lainnya di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah juga menjadi istimewa karena diturunkan langsung dari Arsy pada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa besar ini diabadikan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Rasulullah SAW bersabda, "Berimanlah kamu kepada Taurat, Zabur, Injil, dan apa saja yang dibawa oleh para nabi dari Tuhan mereka. Al-Quran dan segala keterangan yang tercantum di dalamnya akan memberi kelapangan kepadamu. Sesungguhnya Al-Quran itu pemberi syafaat, sesuatu yang tidak pandai berbicara tetapi membawa kebenaran. Sedangkan surat Al-Fatihah diberikan kepadaku langsung dari Arsy." Selain istimewa, surat ini juga ajaib. Bagaimana tidak, yang dikenal bisa menyembuhkan penyakit. Hal ini telah dibuktikan sendiri oleh Ibnu Al-Qayyim. Kesaksian beliau diabadikan dalam Ad-Da'wat Dawa. Surat Al-Fatihah juga membuat iblis uring-uringan. Dalam kitab Abwabul Faraj milik Syed Muhammad Alawi diceritakan bahwa saat surat tersebut turun, iblis terbaring lemah tak berdaya. Sakitnya iblis saat itu diumpamakan seperti seseorang yang sedang sakit gigi. Bisa dibayangkan bagaimana tersiksanya iblis, mau ngapa-ngapain aja gak enak. Mendengar sang pemimpin kejahatan sakit, anak buah iblis yang tak lain adalah para setan sampai-sampai datang menjenguk mereka. Tentu saja penasaran kenapa iblis yang tak kuat dan tak kenal lelah bisa jatuh sakit. Melihat rasa penasaran para setan yang datang menjenguk, iblis pun berkata, "Kalian tidak usah jenguk saya dan mendatangkan obat atau dokter. Saya ini bukan sakit fisik, tapi saya sakit karena turun sebuah surat yang ketika surat-surat itu dibacakan pasti manusia akan selamat dari neraka. Padahal misi terbesar kita adalah semua manusia masuk neraka dan sekarang mereka punya tamengnya." Pantas saja, beberapa ulama mengatakan jika membaca surat Al-Fatihah sambil dijiwai akan membuat kita terlindungi dari godaan setan. Sejak era Nabi Adam alaihissalam, iblis sudah berjanji untuk membuat manusia menjadi sesat sehingga bisa berakhir di neraka bersama-sama. Iblis dan pasukannya bersedih karena dengan turunnya Al-Fatihah bisa dijadikan perisai sekaligus menggagalkan rencana jahat iblis. Namun bukan iblis namanya jika gampang menyerah. Mereka mencari strategi baru agar misi menyesatkan anak manusia tetap berlanjut. Iblis berkata kepada bala tentaranya, "Kita bikin mereka atau manusia itu lupa, sehingga mereka tidak bisa membaca lagi. Karena mereka membacanya kita pasti keok atau kalah." Besarnya pengaruh surah Al-Fatihah terhadap iblis tentu tak bisa dilepaskan dari kandungan. Para ulama mengatakan bahwa surat tersebut mengandung masalah tauhid keimanan, janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang taat dan ganjaran bagi golongan orang yang kafir. Surah Al-Fatihah memang hanya terdiri atas beberapa ayat saja, bahkan tak cukup 10 ayat. Namun surat tersebut mampu membuat semua orang tercengang kalau tahu rahasia di baliknya. Bahkan iblis saja menyerah karena hadirnya surat Al-Fatihah ini. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat beriman semuanya.
dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.